Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Senin 22 Mei 2023 dengan judul Adalah Kesukaan Bagi Tuhan. Ayatnya di dalam Ayub 8 ayat 20 dan 21. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Anda akan selalu menemukan di dalam orang Kristen sejati suatu keceriaan yang nyata, kepercayaan yang kudus, dan bahagia kepada Allah, tunduk kepada pemeliharaannya yang menyegarkan. Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kita tidak boleh membuat salib untuk diri kita sendiri dengan mengenakan kain kabung, dengan mencubit tubuh kita, atau dengan menolak makanan yang sehat dan bergizi bagi kita sendiri. Kita tidak boleh mengurung diri di biara-biara, jauh dari dunia, dan tidak berbuat baik kepada sesama kita, karena berpikir ini adalah salib Kristus. Kita juga tidak diharuskan untuk memamerkan kesehatan dan kehidupan yang tidak perlu, atau pergi berkabung ke atas bukit kehidupan Kristen, merasa berdosa karena bergembira, puas, bahagia, dan bersuka cita. Ini semua adalah salib buatan sendiri, tetapi bukan salib Kristus. Orang Kristen selalu tampak suram dan sedih, suka menggerutu serta mengeluh, memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan dan kehidupan kekristenan. Mereka memberi kesan bahwa Allah tidak senang anak-anaknya bahagia, dan dalam hal ini mereka memberikan kesaksian palsu terhadap Bapa surgawi itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat jelas perenungan kita pada saat ini bahwa sesungguhnya Allah selalu mengharapkan untuk kita juga tetap bisa berbahagia di dalam Tuhan. Tentu dalam cara Tuhan, bukan dalam keinginan-keinginan kita. Tentu semuanya adalah yang sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Tuhan pun mengatakan bahwa pikullah salib, ya. Salib yang ada pada kita, sama seperti Yesus Kristus memikul salibnya, dan kita memandang itu menjadi satu beban, dan itu kita lihat membuat dia menderita. Bukan berarti bahwa kita juga harus mencari penderitaan, tetapi kita harus tetap berjalan di dalam Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan adanya penderitaan untuk kita lewati, maka itu adalah salib yang Kristus kenakan pada kita. Tetapi bukan berarti kita menyusahkan diri. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, tidak baik kita untuk menjauhkan diri sekarang ini, tetapi biarlah kita akan menunjukkan diri kita di khalayak ramai, dimanapun kita berada, dengan pancaran wajah yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, oleh karena kita adalah anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Inilah yang menjadi bahagian kita. Semoga kehidupan kita tetap bersemangat untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan di dalam penantian akan kedatangannya, sehingga orang pun melihat bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh indah untuk kami dapat memperoleh kekuatan yang baru di pagi hari ini, oleh karena kami bersyukur. Hanya karena kasih Tuhan saja kami dapat bangun, kami dapat menikmati karunia Tuhan. Terpujilah Engkau lewat pekabaran di saat ini Bapa. Firman-Mu menyatakan bahwa Allah inginkan kami dapat menjadi anak-anak yang selalu hidup dalam bersyukur, oleh karena merasakan adanya sukacita, adanya kebahagiaan oleh karena tuntunan Tuhan yang senantiasa berlangsung bagi kami. Ya Bapa, dan biarlah sukacita itu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap setia di dalam menjalankan iman kami, berpegang teguh dan melakukan segenap perintah-Mu. Hari ini Bapa, kami siap melangkah dalam melakukan dan melanjutkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan menyertai. Bila mana umat-umat Tuhan yang akan keluar rumah dalam melakukan perjalanan-perjalanan, Tuhan akan menuntun, memberikan keselamatan senantiasa. Kehadiran Tuhan yang akan mendukung dan juga menjaga segenap kehidupan keluarga, baik anak-anak di dalam pertumbuhan, dalam pendidikan,
dan juga dalam menyelesaikan akan pendidikan perkuliahan mereka. Lebih lagi ya Bapa, yang mencari pekerjaan, Tuhan akan tunjukkan dan berikanlah yang terbaik, yang semua itu akan membawa sukacita dalam hidup mereka. Dan ya Tuhan, kami pun berdoa bagi orang-orang yang berkesulitan dalam berbagai hal di akhir zaman ini, yang terkadang dapat membuat umat-umat-Mu untuk semakin menjauh dan bahkan menolak Kristus. Tuhan yang akan tetap meneguhkan hati mereka dan iman mereka. Ya Bapa, terpujilah Engkau bila mana hari ini begitu banyak juga umat-umat Tuhan yang merasa bersukacita dalam berbagai hal yang khusus, menikmati akan perlindungan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menambahkan semuanya dengan kasih yang datangnya dari surga. Dan biarlah mereka akan tetap setia memuji Engkau yang berulang tahun. Pertambahkanlah hikmat, akal budi, dan juga kesehatan serta panjang umur. Berharap ya Bapa, iman mereka juga akan diteguhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Semoga berkat-berkat yang sama menjadi bagian kami melewati sepanjang hari ini. Damai sejahtera Tuhan melingkupi umat-umat-Mu. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.